Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Fahrizal. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau mengulas terkait dengan materi pada pertemuan keempat dari mata kuliah IoT, itu terkait dengan pengolahan data dalam IoT. Ya, sebelumnya perkenalkan juga di sini nama saya Rizky Fahrizal dengan NIM saya yaitu 312210091 dari kelas TI 22C2. Baik, teman-teman semua, di sini kita masuk pada konsep umum ya dalam pengolahan data IoT. Jadi pengolahan data dalam IoT sendiri merupakan proses penting setelah data dikumpulkan oleh perangkat dari lingkungan. Data ini harus dikirim, kemudian diproses dan dianalisis secara efisien karena jumlahnya yang besar dan terus-menerus. Nah, kita masuk ke pola pengiriman dan pengolahan data. Yang pertama ada publish subscribe atau pubsub ya. Jadi perangkat mengirim data ke topik, kemudian si penerima yang subscribe ke topik akan menerima data, kemudian digunakan dalam sistem seperti MQTT. Untuk kelebihannya sendiri, skalabilitas ini tinggi dan juga cocok untuk banyak perangkat. Contohnya di sini ada sensor suhu mengirim data ke topik IoT atau suhu, dan aplikasi mobile pengguna yang subscribe akan menerima data itu setiap kali dikirimkan. Kemudian ada pola request respon. Nah, untuk pola ini perangkat mengirim permintaan ke server dan mendapat respon. Kemudian cocok untuk komunikasi sinkron. Kelebihannya sendiri yaitu efisien untuk aplikasi yang tidak membutuhkan data real time terus-menerus. Seperti contohnya aplikasi ponsel meminta data cuaca terkini dari perangkat IoT cuaca lokal saat dibuka. Kemudian pola yang ketiga adalah batch transmission, yaitu data dikumpulkan lalu dikirim sekaligus, kemudian menghemat energi dan juga bandwidth. Kelebihannya sendiri yaitu efisien untuk perangkat dengan daya terbatas. Untuk contohnya di sini ada sensor kelembaban tanah yang hanya mengirim data tiap 6 jam dalam satu batch. Dan yang keempat ada priority based transmission. Jadi untuk pola ini data penting dikirim lebih cepat dan juga memastikan respon cepat terhadap kondisi kritis. Untuk kelebihannya yaitu menjamin respon cepat terhadap situasi darurat. Untuk contohnya sendiri, sensor asap mengirim data peringatan kebakaran dengan prioritas tinggi dibandingkan dengan data suhu ruangan biasa. Untuk tujuan dan manfaatnya sendiri, teman-teman, terkait dengan pengolahan data IoT itu ada 4 di sini. Yang pertama itu menghasilkan keputusan otomatis seperti menyalakan AC saat suhu tinggi. Kemudian menampilkan data secara visual, grafik, table, dan juga dashboard, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu mengirimkan notifikasi, yaitu sebuah peringatan jika sensor mendeteksi anomali atau abnormal ya. Kemudian yang keempat, mendukung pemeliharaan prediktif seperti deteksi dini kerusakan sebuah alat. Nah, untuk proses pengolahan data IoT sendiri, di sini ada beberapa tahapan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. Nah, yang pertama ini pengumpulan data. Jadi perangkat sensor mengumpulkan data dari lingkungan, kemudian data dikirim melalui jaringan ke server atau platform. Setelah dikirim, data ini diolah untuk mendapatkan wawasan berarti. Lalu data dianalisis untuk mengidentifikasi tren dan pola. Setelah itu yang terakhir adalah tindakan. Jadi keputusan diambil berdasarkan analisis tadi, tindakan lebih lanjut. Dan untuk tekniknya sendiri, untuk pengolahan data IoT itu ada 5 teknik. Yang pertama ada analisis deskriptif, itu meringkas dan menggambarkan karakteristik data secara statistik. Lalu ada analisis pemetaan, yaitu menggunakan data geospasial untuk memahami lokasi dan perubahan di wilayah tertentu. Lalu yang ketiga ada analisis prediktif, yaitu menerapkan algoritma untuk meramalkan perubahan masa depan berdasarkan tren historis. Dan yang keempat, ini analisis pemrosesan melalui sinyal. Ya, jadi menggunakan teknik pemrosesan sinyal untuk memahami data dalam domain frekuensi dan waktu.
Dan yang terakhir adalah machine learning, menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola kompleks dan tren yang tidak terlihat. Oke, terima kasih. Mungkin itu sekian dari saya yang bisa saya ulas terkait dengan materi pada pertemuan keempat, yaitu tentang pengolahan data dalam IoT. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.